وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Asalnya udkhul itu ikuti wazan unsur uful. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun. Nasara yang sur nasar bahwa nasirun unsur udkhul, karena banyak maka udkhulu objeknya adalah alladzina amanu, makanya banyak. Udkhulu, masuklah engkau hai orang-orang yang beriman, fisilmi, di dalam agama Islam, fisilmi, di dalam kedamaian. Islam asal kata dari aslama yuslimu islaman, bisa dimakna berserah diri, bisa dimakna damai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, muslimun itu dalam konteks kalimat itu artinya dalam keadaan berserah diri. Makanya kadang itu orang nggak mati-mati karena bisa jadi dirinya itu belum memasrahkan. Ya, walaupun secara umur jika jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tapi si orang tadi belum pasrah, makanya malaikatnya belum mau nyabut rohnya. Maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu artinya berserah diri. Demikian juga ketika Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam. Maksudnya secara berserah diri, kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau ikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan lakum bagimu aduwwun musuh, mubinun yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah Masjid Sayyidah Khadijah rahimahullah, wabil khusus kepada kita dan Masjid Jamal masalah waktu di hayati, kita doakan juga beliau sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam secara bahasa bisa dimakna damai, bisa dimakna berserah diri. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Maka di dalam beragama ada 3 rukun. Ketika Rasulullah SAW didatangi seorang tamu, di situ diceritakan tidak jelas datangnya, tahu-tahu, ujuk-ujuk ada. Di saat Sayyidina Umar bin Khattab masih bingung, kaget, ini orang dari mana? Tiba-tiba tamu duduk berhadapan dengan Rasul.
saking dekatnya sampai lututnya itu mau bersentuhan. Yang itu berarti secara filosofi orang kalau duduk dekat seperti itu pasti orang itu cukup dekat, akrab. Karena memang biasanya orang yang satu energi itu belum mau akrab. Banyak orang-orang yang mau dekat ya karena memang nggak satu energi, nggak satu aura itu, pengennya jauh. Tapi kalau satu energi kayaknya itu secara filosofi. Maka tiba-tiba si tamu itu bertanya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Yang itu semua dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Dari dasar hadis itulah kemudian rukun-rukun agama itu ada 3. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat, ada yang namanya makrifat atau makrifat. Kemarin kita sudah contohkan. Kalau ibarat ini air, kita tahu orang pasti itu air mineral, karena tampilannya secara casing syariatnya memang bungkusnya adalah air mineral. Jadi kalau misalkan bungkusnya ini tulisannya Coca-Cola, berarti ini air Coca-Cola. Tapi kita belum yakin kalau ini adalah air mineral. Maka dibuka, dilihat isinya. Bisa jadi isinya tiner, karena tiner pun sama putih. Atau mungkin air aki, maka kita nggak bisa katakan ini air mineral. Ternyata isinya adalah air aki, bungkus dengan isinya sama. Dan kemudian kita bisa yakin itu adalah air mineral setelah kita minum. Artinya setelah kita rasakan, barulah rasa bahwa itu adalah air mineral. Dalam kita beribadah, maka dikatakan dalam lisan al-ihsan wa an ta'budu illallah ka'annaka yarahu. Ada dirasa. Sholat syariatnya adalah tonggak-tonggeng, artinya ada ruku, ada sujud, isinya itu. Hakikatnya kita sedang menyembah Allah. Lah, dirasanya itu yang disebut dengan ihsan, menghadirkan hati bahwa diri kita itu sedang melihat Allah. Wa illam yastati, kata Nabi ketika ditanya sama malaikat Jibril, apabila engkau tidak mampu menghadirkan hati bahwa kita melihat Allah, ka'annaka yurahu, kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Disitulah ada yang disebut dengan rasa. Maka antara syariat, hakikat dan makrifat itu harus berusaha untuk disatukan. Sampai ke makrifat saja itu juga tidak cukup kalau tidak disyariatkan. Maka banyak orang ketika memahami atau menafsirkan Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang aqimus sholat dzikr, sholatlah kamu untuk mengingatku. Jadi batasan ayat itu menurut mereka tafsirnya, penjelasannya sebatas sholat itu eling sama Allah. Karena sholat menurut mereka, karena sholat tujuannya eling, sehingga ketika dia sudah merasa eling nggak perlu sholat. Ini keliru. Walaupun kita sudah eling sama Allah, tetap yang namanya sholat hukumnya wajib, karena syariatnya. Maka di dalam kitab Minhajul Muslim, di dalam bab tentang adab kepada diri kita sendiri dikatakan, kita sebagai orang beriman, adab yang pertama adalah ma'rifatul billah, merasakan, mengenal adanya Allah. Maka diperkenalkan setelah kita yang namanya bersaksi, yang disebut dengan 2 kalimat syahadat,
Yang pertama setelah kita bersaksi itu adalah mendirikan sholat. Secara syariatnya sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam secara syariat. Kemudian fikih menjabarkan apa yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir itu adalah kalimat Allahu Akbar. Ihram adalah di mana yang tadinya halal menjadi haram. Makan. Waktu belum Allahu Akbar masih boleh. Minum. Waktu belum Allahu Akbar masih boleh. Joget Pak, joget. Sebelum kita Allahu Akbar boleh nggak? Boleh. Makanya kapan-kapan kata imam, ayo sebelum kita sholat kita joget bersama, biar mengatur kita. Tapi begitu Allahu Akbar, disitulah awal yang tadinya halal menjadi haram, sehingga disebut dengan takbiratul ihram. Maka kalau kita jujur, berapa puluh tahun kita sudah melaksanakan sholat. Saya yakin Bapak bukan 10-20 tahun, bahkan ada yang lebih daripada 50 tahun di sholat, setengah abad. Tapi kalau ditanya gimana rasanya sholat, udah. Itu tadi makrifahnya. Kalau diumpamakan tadi, kalau ini kan tadi kan air, ini santannya, lalu hakikatnya isinya. Nah, rasa itu kan di makrifahnya. Itu berbagai macam rasa, Pak. Tidak semua orang begitu minum air mineral akan merasakan khasiatnya ataupun rasa yang sama pada orang pada umumnya. Ada orang yang minum air mineral terasa pahit, ada terasa nikmat karena memang haus. Terasa pahit kan bisa jadi karena memang lidahnya lagi ada masalah. Seperti orang sakit, orang demam, orang meriang Pak. Bukan kasih saya, bukan. Ya. Begitu minum air mineral, pahit rasanya. Begitu pula dengan kalau tadi kita analogikan orang sholat. Ada orang yang sholat dia tidak merasakan nikmatnya sholat karena tidak pernah berusaha menikmati sholat. Hanya sebatas mengumpulkan kewajiban. Nah, satu di antara penyebab orang tidak bisa merasakan nikmatnya sholat karena dia tidak ngerti apa yang dia lakukan. Takbir kagak ngerti, baca Fatihah orang mati artinya, padahal cuma 7 ayat. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, Bismillah Pak. Sering di kaset-kaset kedengeran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini biasanya begitu. Maliki yaumiddin. Apa artinya Pak? Yang menguasai hari pembalasan. Ada yang jawab artinya ya begitu artinya. Banyak kita yang mau belajar karena tadi hanya sebatas merasa cukup melaksanakan sholat, sehingga sampai kapanpun tidak merasakan manisnya orang sholat. Dan itu memang tidak salah, tapi makrifahnya tidak akan menyentuhnya, sehingga tidak akan tumbuh ketagihan. Orang bisa ketagihan, misalnya rokok, itu karena dia merasakan nikmatnya rokok. Ini umpamanya. Tapi kalau ditanya, apa sih nikmatnya rokok? Gak bisa dijelaskan. Sama kayak Bapak tadi misalkan minum air mineral, lalu ditanya, disuruh menerangi, apa rasanya air mineral? Ya begitu. Ada yang mengatakan tawar, ada yang mengatakan agak manis-manis, ada yang mengatakan seger. Beda-beda.
Nah, biasanya orang bisa merasakan manisnya sesuatu ketika ia merasa membutuhkan. Sholat pun demikian. Ketika kita merasa butuh dengan yang namanya sholat, bukan kita merasa wajib saja. Kalau wajib kan hukumnya syariat, merasa butuh. Sehingga sering baginda Rasulullah SAW, ya bila kumandangkan azan, aku sudah rindu bertemu dengan sang pencipta. Maka dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Maka disitulah fikih menjelaskan satu di antara syarat sahnya sholat harus suci, baik suci dari najis ataupun suci dari hadas. Sebaliknya, kalau kita sholat dalam keadaan tidak suci, bukan saja sholatnya tidak diterima, bahkan hukumnya haram. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ketika kita bicara fikih, di mana persyaratan itu tidak bisa kita penuhi. Saya pernah cerita, jadi kalau seumpama kita dikondisikan demikian, contoh misalkan kita dalam perjalanan, sementara kita tidak bawa salinan, kita pakai kendaraan umum, ecer. Begitu singgah di rumah makan, di mana perjalanan itu kalau seumpama kita sampai kepada tujuan, itu 2 sholat pasti terlewatkan. Kalau tidak dilaksanakan di tempat rest area atau tempat peristirahatan, contoh misalkan kita berangkat dari sini jam 9 mau ke Semarang, pastinya itu kan yang namanya zuhur asar itu kan pasti di perjalanan. Kalau seumpama kita nunggu sampai di Semarang, bisa jadi sampai Semarang mungkin sore, bahkan mungkin malam kalau macet. Atau maksudnya zuhur sama asar kalau tidak dilaksanakan di perjalanan, maka kita tidak sholat. Sementara kita mau sholat ada syarat tertentu yang tidak sah hukumnya. Maka fikih menjelaskan. Tidak sah itu maksudnya bagaimana? Ketika kita dalam perjalanan tidak sengaja ada penumpang mabuk, kemudian dia muntah. Muntah secara fikih itu kan hukumnya najis. Najisnya mengenai kita. Sedangkan untuk mensucikan najis itu kan pakaian harus kita jemur. Sedangkan pakaian kita kalau kita jemur pasti basah. Paling kan dihilangin aja baunya atau lucu. Artinya secara fikih pakaian yang kita kenakan adalah hukumnya najis. Sedangkan pakaian najis tidak sah dipakai untuk sholat. Lalu bagaimana? Apakah dipotong? Oh, nggak boleh sholat dipotong. Maka disitulah fikih menjelaskan yang namanya sholat dihormatil waktu. Jadi zuhur asarnya dilaksanakan, niatnya dihormatil waktu. Nah, ketika sampai di tujuan, barulah sholat itu dikodok. Sebab dikhawatirkan yang namanya umur. Kita bicara umur. Kalau umur kita sampai di sana, ya kalau maaf, ya alhamdulillah, ternyata ada kecelakaan, kita meninggal, belum sempat sholat zuhur dan asar, berarti kita meninggal dalam keadaan tarikus sholat. Na'udzubillah min dzalik. Sama kejadian kemarin saya Pak, itu tangan diinfus, sedangkan darah keluar. Yang difikir itu kan yang disebut dengan darah makfu itu kan jika jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak kan tetap hukumnya najis. Lah kita tayamum, yang namanya bahasa tayamum itu kan ada ketentuan. Bahasa sakit itu kan sakit yang sekiranya tidak boleh terkena air. Jadi sebab tayamum itu kan ada 3 Pak. Fakul ma'i dengan sebab ketidakadaan air, yang kedua sebab marid dengan sebab sakit, yang ketiga sebab ada air tetapi kalau air itu kita minum, air itu kita pakai untuk bersuci, dibutuhkan oleh hayawanul muhtaram, hewan yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi seumpama kalau ini air kita pakai untuk wudhu, lalu ada anjing tapi anjingnya galak. Anjing ini kehausan. Kalau nggak kita kasih air kita ke dia, anjing ini bakal mati. Maka itu air lebih utama dikasihkan ke anjing daripada dipakai untuk berwudu. Nah, kita disebut dengan jumlah air yang terbatas, tetapi batasan itu kalau sekiranya dipakai buat wudu, maka ada makhluk Allah yang bisa sampai mati. Nah, kemudian kita bahas masalah tadi mari sakit. Yang dimaksud sakit di sini itu kan sakit yang memang tidak diperbolehkan menggunakan air. Sedangkan kita kan tidak ada kilas seperti itu. Sementara kita mau wudu nggak mungkin karena ada bagian yang tidak boleh tersentuh air tadi yang tidak wudu. Nah itu fikih menjawab. Sholatnya namanya sholat dihormatil waktu dan akan dikodok ketika dalam keadaan normal. Sama kejadian. Jadi tidak bisa kita gampangin ntar aja dah kita sholatnya, kita kodok aja. Nah, kodok itu sekiranya keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan. Contoh misalnya, Bapak perjalanan dari sini ke Bekasi misalnya, entah apa kok memang waktu itu benar-benar nggak bawa duit sama sekali. Sementara kalau kita mau turun, mau sekedar sholat, nah kita bisa belangsak karena nggak bawa duit. Pasti dari tempat yang kita berhenti kalau hanya sekedar turutin sholat, nah kita bisa jalan kaki karena nggak bawa duit. Sementara perjalanan macet. Dari sini kita berangkat jam 2, pikir kita sampai sono kita kecadak sholat asarnya, udah sholat duhur nih. Asar kan sekarang jam 3 lewat 1/4, bahkan kurang 2/4 ya. Nah begitu sampai di sana ternyata kan di dalam market sampai maghrib. Nah itu baru yang disebut diperbolehkan untuk sholat di pondok. Atau misalkan karena kita bangun subuh kesiangan karena faktor ketidaksengajaan, maka sholat itu boleh dipotong. Tapi kalau kasus tadi di dalam perjalanan seperti kita dari Bekasi ke Semarang, sementara kalau kita misalkan tidak dilaksanakan, maka habis waktu sholat, maka niat sholat itu adalah dihormatil waktu. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi maksud di sini kafah itu harus ngerti tuntunan syariat, jangan hanya berdasarkan don, hanya berdasarkan prasangka. Jangan kemudian kita berpikir kan Allah Maha tahu, yang pentingnya kita sudah ada niatan mau sholat. Tidak demikian. Yang namanya bahasa niat itu adalah qasdu syai' muqaranat bi fi'li, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan. Maka tadi makrifah kita, rasa yang kita dapatkan ketika kita sholat sampai bertahun-tahun kita laksanakan belum ada, karena satu di antara penyebabnya kita nggak ngerti apa yang kita laksanakan, ditutup dengan salah. Nah filosofi salah itu kan Assalamualaikum. Jadi kalau begini menurut mazhab Syafi'i, ketika kita baca tasyahud atau baca tahiyat, itu pandangan mata kita kan masih di tempat sujud. Begitu kita salam, assalamu itu menghadap ke depan. Kita bayangkan Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan dulu, kiri dulu Pak. Kanan. Yang terbalik ya. Walaupun Bapak kidal ya. Ada orang yang kidal Pak. Kalau makan pakai tangan kiri ya. Main tenis pakai tangan kiri. Tapi kalau sholat nggak boleh kidal. Sholat kan tetap kanan karena tuntunannya kanan. Warahmatullah baru tengok kanan.
Nah, filosofi dalam sholat itu kan menebar keselamatan dan kasih sayang. Makanya kata Nabi, banyak orang kelak di akhir zaman, orang ketika sholat sepertinya khusyuk dia, tapi ternyata di luar sholat dia urakan. Ini kayak zaman sekarang Pak, kalau kita lihat fenomena demo, dan kebanyakan yang demo ya orang Islam. Dalam kehidupan itu kan mata rantai yang tidak bisa terputus Pak. Satu contoh misalkan, kita nuntut harga sembako murah misalnya. Taruhlah sembako yang paling mendasar itu kan beras. Beras itu kan petani. Nah kalau kita menuntut beras murah, akan petani yang bangkrut Pak. Obat-obatan mahal, pupuk mahal. Sementara kita pengen harga beras murah. Lah petani yang laksa. Maka harga bisa diturunkan kalau perusahaan pupuk itu menurunkan harga. Lah yang namanya pengusaha kan nggak mungkin Pak, dia itu kan sudah menghitung biaya produksi, mesin produksi, modal bangunan, sehingga pupuk dijual begini untungnya sekian sudah diperhitungkan. Maka pengusaha bisa menurunkan harga, satu di antaranya mengurangi upah karyawan. Nah, sekarang karyawan jangan upah diturunkan, upah yang ada di demo. Ya. Jadi filosofi di dalam sholatnya kita menebar keselamatan, tapi dalam kehidupan kita banyak menuntut hal yang di luar nalar kita. Kehidupan kita banyak tidak menyelamatkan orang lain. Lalu ujung-ujungnya apa? Pemerintah disalahkan. Lama hanya pemerintah. Ya kan tidak seperti negara lain. Kita nggak seperti kepada negara lain. Ya beda dengan anggota dewan. Ya maaf, anggota dewan kalau nggak mikirin beras, kagak mikirin listrik, bensin aja masih ditraktir sama pemerintah, sama negara. Lah kita dikit-dikit demo. Kata pengusaha, lu mau kerja syukur, kagak mau, gua pecat. Lah belangsa kita. Maka kita jangan menuntut hal-hal yang itu semua mata yang tidak bisa terpisahkan. Harga pengen turun. Nah kalau harga turun, petani yang belangsa. Harga pupuk mahal, harga obat-obatan mahal, sementara petani harus jual murah. Emang kita nggak kasihan sama petani. Maka kalau petani mau diturunkan, maka biaya produksi juga harus diturunkan. Biaya produksi diturunkan dan secara juga harus turun. Belangsa dulu kan. Nah itu. Artinya filosofi dalam sholat itu kita terangkan, jangan enak dilewet banget. Giliran dipecat di PHK katanya saya dapat musibah, musibah. Emang ulah lu berlaku. Makanya kata Sunan Kalijogo itu kan hidup yang tenang itu menerima impandu. Ada orang Jawa di sini. Ngerti nggak? Menerima impandu. Ya. Menerima bagian yang sudah ada. Sambil kita tetap bersyukur. Rezeki itu bukan cuma dari pabrik. Rezeki itu bukan cuma dari instansi. Kemarin saya dilawat Pak, itu ada orang kelilingnya nggak bisa tekuk Pak, kelingking, itu 5 juta Pak, kelingking doang. Lah Pak kelingking bisa tekuk semua, nggak bersyukur. Ada lagi yang bisa nengok Pak, saraf rezeki di sini, ya, operasi juga 50 juta Pak, 50. Lagi kita bisa nengok ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, masih kurang bersyukur timbang orang yang belum duit. Ya. Ada lagi yang parah Pak, itu orang pembuluh darahnya pecah, dioperasi, tulang tengkoraknya diangkat Pak. Masya Allah. Ya taruhlah gratis misalnya,
Bapak mau tulang tengkoraknya diangkat Pak. Itu kalau gatel nggak boleh digaruk. Ada nggak sengaja digaruk, otaknya kelihatan Pak. Masya Allah. Itu bisa persis. Jadi kemarin kita mengilah jalan-jalan, ya bersyukur kita masih dikasih sehat, bisa ada pergi ke sana kemari. Kalau kita punya duit, kita masih di Indonesia masih bisa utang Pak. Ya, jangan nyalain orang, apalagi pemerintah di salah-salah. Pasti ada yang tidak terima. Dan itulah filosofi sholat adalah tebar keselamatan kanan kiri kita. Jadi bukan cuma ketika sholat aja kita khusyuk, begitu di luar sholat ucapan kita, tindakan kita, tindakan dan ucapan yang tidak diselamatkan orang. Dan masih banyak, maka tadi udkhulu fis-silmi kafah, praktekkan keislaman kita dalam akhlak kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Langsung aja ya. Ini masalah sholat ya Ustaz. Gimana sebenarnya kalau kita jadi makmum ke imam yang bacaannya itu amburadul, terus kakinya itu amburadul, karena faktor gak enak kan jadinya ikutin aja, padahal itu tahu itu salah. Apa itu kitanya sah dalam artian sholatnya atau gimana? Mohon penjelasan. Baik, bagaimana hukum sholat kita berjamaah dengan imam yang kita yakini bacaannya kurang sempurna, begitu ya? Ya bahasa kurang sempurna bisa bahasa amburadul, nggak sesuai dengan tajwid, makhrajnya kurang. Kalau secara fikih, secara adab, sholat tetap dilanjutkan. Kita sebagai makmum ikuti terus sholat yang kita berjamaah. Nah, ketika kita selesai, kalau sekiranya menurut kita was-was, terutama bacaan surah yang merupakan bagian daripada rukun di antara rukun-rukun sholat, seperti Fatihah. Karena ukuran baca Al-Quran di seorang itu kan dari suratul Fatihah. Orang kalau Fatihah itu beres, itu dijamin surah-surah lain juga nggak bakalan benar. Nah kemudian keilmuan yang ada pada diri kita, yang kita pernah ngaji, begitu mendengar Fatihah sang imam tadi, menurut kita kok tidak seru. Tasbihnya kurang, panjang pendeknya kurang, belum masalah makhrajnya. Kemudian kita timbul ragu. Maka ketika kita sudah terlanjur berjamaah, lanjutkan jamaah. Hanya ketika selesai jamaah kita wajib pulang. Itu adabnya. Dan nanti pelan-pelan, kalau memang itu musola atau masjid, kita kasih masukan kepada DKR bahwa imam si menurut kita nih, apakah tajwidnya, apakah makhrajnya, apakah syidahnya, tasnya kurang. Setidaknya kita sudah memberikan masukan kepada DKR. Jangan kita tegur langsung ke imam. Biasanya orang kalau sudah jadi imam nampaknya gede, ya, boro-boro mau diintikan. Kita etika tetap dijaga, sehingga ibarat kita nangkap ikan tidak mengeluarkan air, jadi nggak terus suasana. Jadi secara fikih sholat tetap lanjutkan, tapi begitu kita yakin kayaknya bacaan menurut yang kita tahu itu tidak sah, maka wajib kita hukumnya ulang. Sholat kita kalau yang tadi kita adaan, maka begitu yang kedua kita ulang sholat, namanya adaannya diganti dengan i'adah. Seumpama bapak sholat maghrib, begitu ketemu imam kok bacanya amburadul ini, bapak teruskan sholat.
Jangan mubarakah, nanti jadi fitnah. Ini secara adab. Nah selesai sholat, orang-orang pada sholat sunnah, maka sholat pulang tadi. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblat i'adatan lillahi ta'ala. Ya kalau nggak hafal i'adatan ya udah niat, aku niat pulang sholat. Allahu Akbar. Itu caranya seperti itu. Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah SWT yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa dalilina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.